Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanulatipa dari semester 3A akan mereview jurnal keempat yang berjudul Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Fenomena tentang adanya tindak pidana trafficking atau perdagangan orang merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparatur negara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana trafficking atau perdagangan orang. Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga perempuan yang menyangkut kekerasan fisik, mental, dan atau seksual. Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penyekapan, dan penerimaan. Para korban perdagangan orang mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, para korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Sekian review jurnal keempat mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.